Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Terima kasih untuk kehadirannya pada saat teduh pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita selama 30 menit ke depan untuk berdoa, memuji, menyembahnya, dan mendengarkan suaranya. Mari kita satukan hati kita saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur Bapa, kami berterima kasih Bapa atas perlindungan-Mu terhadap kami sepanjang malam tadi. Sehingga pada pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan keadaan yang sangat baik. Meskipun ada keadaan kami yang tidak baik ya Bapa, kami mau belajar untuk selalu bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Allah Bapa di dalam surga, sebentar lagi 30 menit ke depan ya Bapa. Kami ingin berdoa, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami ingin mendengarkan suara-Mu. Hadirlah bersama kami ya Bapa. Pada saat ini kami mau menyerahkan segala tubuh, jiwa, dan roh kami, dan segala panca indera kami ya Bapa. Kuasailah kami dengan roh-Mu sendiri. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami Bapa, yang saat ini bertugas, mulai dari membawakan doa, pujian, penyembahan, membawakan firman, multimedia ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami bawakan hanya untuk kemuliaan-Mu. Dan untuk setiap kami yang ada di sini ya Bapa, ini kami Bapa persembahkan pada pagi hari ini berkenan di hati-Mu. Bapa, kami juga mau bawa segala peralatan kami ya Bapa, jaringan internet kami ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Putra-Mu Tuhan Yesus. Bapa, ini kami ya Bapa, beracaralah Bapa. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. 2 Tawarik 7 ayat 3 mengatakan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kita pagi ini, kita berkumpul, kita mempunyai Allah yang begitu baik kepada kita. Bapa yang begitu mengasihi kita. Kita buka suara kita bawa segala keadaan kita untuk memuji dan menyembah Bapa. Sebab Bapa Allah yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar
setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat suara kita puji Bapa. Kita bersyukur Bapa sangat baik. Segala kondisi kita, keadaan kita, Dia selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, besar kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Sebentar Bapa, kami mau lebih menyembah-Mu. Kami mau berlutut di hadapan-Mu. Kami mau buka suara kami. Kami mau angkat. Kami mau buka hati kami. Kami mau buka suara kami. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersorak-sorai untuk memuji-Mu. Sebab Engkau Allah yang El Shaddai. Engkau selalu pelihara kami. Dikala kami cemas, Engkau ada beserta kami. Engkau benar-benar Allah El Shaddai ya Bapa. Allah yang beserta kami. Bapak Ibu, kita angkat suara kita angkat tangan kita buka hati kita mau berkata, Allah El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah besertaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati
memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah kami takut, tak usah ku takut. Allah besertaku. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia,
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Dialah Allah yang El Shaddai. Yarayana naiye, yarayala yana yana yere. Yalayana nahi, nayalayana naiye, yarayana yala yere. Yarayana yana iye, yarayana mana yana mana. Yana iya, yala yana 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 yala yana yana. Yara yana na iye, yara yere. Yara yana na iya, yala na yala yana yana. Yara yana iya, yara yana Mari kita mau hening, kita mau dengarkan suara Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh adalah Allah yang El Shaddai. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu pagi ini. Bapa, kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Engkau telah utus pagi ini, Engkau utus anak-Mu yang terkasih, Cilina. Biarlah Engkau urapi, kuduskan, sucikan, tahirkan Cilina saat ini, Bapa. Biarlah melalui Cilina kami boleh mendengar suara-Mu. Urapilah Cilina dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga hanya perkataan yang benar-benar berasal daripada Engkau, yang keluar dari mulutnya. Bapa, kami juga berikanlah kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh benar-benar mengerti pesan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, bacaan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata,
Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening sejenak. Ya Aba Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Berikanlah kami telinga sebagai murid dan menjadi murid yang benar-benar ingin mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Biarlah salib-Mu yang berdiri teguh menerangi langkah kami. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bapa telah memperingatkan bangsa Israel untuk tetap berpegang kepada perintah dan ketetapannya. Sejak zaman nenek moyangnya sampai Tuhan Yesus datang ke dunia dengan 10 perintah Allah sebagai panduan mereka yang diberikan melalui hambanya Musa untuk melakukan segala yang baik dan berkenan di mata Tuhan selama hidup di dunia. Tapi sejak bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah keluar dari Mesir, seringkali mereka selalu bersungut-sungut. Bukannya tetap taat kepada perintah dan ketetapannya, malahan membuat patung-patung lembu tuangan untuk disembah dan memberikan diri menyembah Allah lain selain Bapa. Dan itu membuat sakit hati Bapa. Dan Bapa sendiri juga telah memperlihatkan bagaimana Allah Bapa membela umat kesayangannya dari bangsa-bangsa lain dan ikut berperang membela mereka. Karena Bapa berkenan kepada bangsa Israel karena hambanya Musa dan nenek moyangnya. Dan karena Bapa sendiri telah berjanji tidak akan memusnahkan manusia walaupun mereka berbelok daripada jalannya. Dan selalu mengirimkan abdi-abdi Allah untuk selalu memperingatkan manusia agar kembali ke jalannya. Di dalam bacaan hari ini saya langsung teringat dengan kisah Nabi Elisa, bahwa di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17 ada tertulis bagaimana Elisa yang disertai oleh tentara kerajaan surga untuk memerangi Aram. Saya bacakan ya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Dalam kisah ini, bujangnya mengira mereka akan mati terbunuh karena jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan tentara negeri Aram. Dan setelah Elisa berdoa kepada Tuhan untuk membukakan mata hati bujang itu, terlihatlah bahwa yang ikut berperang bersama mereka bukanlah tentara dari manusia, tetapi dipenuhi oleh tentara-tentara Allah
yang siap membela anaknya, yang dengan taat mengikuti ketetapannya dan melakukan segala perintah Allah Bapa. Di sini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa Allah akan membantu kita dalam berperang jika kita mau dengan rela bekerja sama dengan Allah. Peperangan saat ini bukanlah lagi peperangan seperti zaman Perjanjian Lama, tapi lebih kepada peperangan rohani. Kita sebagai seorang prajurit harus berlatih perang agar siap untuk berperang dan dapat memenangkan pertempuran. Prajurit harus dilatih untuk siap berperang, belajar menggunakan senjata dengan baik, memperkuat fisik kita, dan belajar menganalisa situasi agar tidak salah mengambil keputusan. Begitupun dengan peperangan rohani kita saat ini. Dengan tetap berlatih dan mempersenjatai diri kita dengan 5 senjata setiap hari dan mohon bantuannya untuk dimampukan adalah salah satu cara agar bila tiba saatnya harus ada di dalam medan peperangan rohani, maka setidaknya dapat melawan musuh dan tidak langsung mati terbunuh secara manusiawi. Karena di Lukas 11 ayat 21 dikatakan, apabila seorang yang kuat dan lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Saat di dalam peperangan dan musuh datang menyerang, kita sudah siap berperang. Karena kita sudah bersenjata rohani yang lengkap, maka selamatlah kita. Dan Tuhan Yesus akan dengan siap sedia datang membela di saat kita selalu taat dan mau datang di bawah kaki salibnya. Di dalam Lukas 11 ayat 20 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Setan adalah musuh terbesar kita yang dapat mengintimidasi manusia. Jika Tuhan Yesus telah bersedia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia telah mengirim kekuatan yang berasal dari Allah sendiri untuk membantu kita menghalau musuh itu. Dan jika kita tetap bersekutu dan menjadi warga kerajaan Allah di dunia, maka di saat musuh itu datang, Tuhan Yesus akan dengan segera membantu kita mengusir musuh kita itu dan mengirimkan tentara kerajaan Allah yang siap membantu kita untuk berperang. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa penyertaannya dan perlindungannya bukan berasal dari manusia, melainkan kerajaan Allah sendiri yang datang melawan musuh-musuh yang akan mencelakakan kita. Jika kita mengandalkannya dengan hati yang percaya sepenuhnya kepada Bapa dan selalu berusaha hidup kudus di hadapannya, dan semua itu akan dapat terlaksana jika kita bekerja sama dengannya. Alkitab juga mengatakan bahwa hidup kita sama dengan pertempuran. Siapapun yang mengasihi Yesus berada dalam pertempuran rohani dan membutuhkan kekuatan seorang pejuang untuk menang. Dan kekuatan itu adalah hadiah dari Tuhan dan dengan bantuannya agar kita dapat mengalahkan semua musuh kita. Di dalam Lukas 11 ayat 22 dikatakan, tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia lemah dan terbatas, walaupun kita sudah mempersenjatai diri kita dengan 5 senjata rohani, tapi jika saatnya musuh yang lebih kuat datang menyerang, maka kita perlu bersekutu dan meminta bantuan kepada yang empunya kekuatan yang lebih besar, bahkan maha besar, yaitu tentara kerajaan Allah. Ibarat kerajaan kecil yang sedang diserang oleh musuh yang lebih kuat daripadanya, maka kerajaan itu perlu bersekutu dengan kerajaan yang maha besar untuk dapat membantunya berperang melawan musuh. Tapi sebaliknya, jika kita mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan Allah Bapa, dan yang dimaksud di sini adalah kekuatan iblis,
Maka, seperti yang kita ketahui, iblis adalah rajanya dusta. Pastilah dia bersedia membantu kita saat itu dengan mengajukan banyak syarat yang merugikan kita dan menguntungkan si iblis. Dan akhirnya, kerajaan kecil tadi bukannya semakin baik, malahan akan semakin hancur. Dan pada akhir peperangan, maka si iblis akan meminta balasan atas apa yang sudah dia lakukan. Tidak demikian halnya dengan kerajaan Allah, yang dengan rela membantu anak-anaknya dengan segala cara agar dapat melepaskan kita dari tangan musuh. Jadi kesimpulannya adalah, oleh sebab itu, jika kita mengandalkannya dan hidup kudus di hadapannya dengan mengikuti segala perintah dan ketetapannya, dan tetap setia mempersenjatai diri kita sendiri dengan senjata-senjata rohani, maka Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan membawa serta pasukannya untuk membantu kita mengalahkan musuh yang lebih kuat, yang tidak bisa kita taklukkan. Lingkungan sangat mempengaruhi karakter seseorang. Seorang anak akan mirroring dan berkaca dari orang tuanya. Begitupun orang tua akan berkaca dengan nenek moyangnya. Sedikit banyak kebiasaan dan cara pikir nenek moyang dibawa oleh anak cucunya. Maka kita juga harus berada di lingkungan yang tepat dan yang dapat membuat iman kita semakin bertumbuh, saling mendukung dan saling meneguhkan satu sama lain. Dan jika tiba saat musuh datang, maka kita sudah siap berperang dan tahu kita harus meminta bantuan kepada siapa, yaitu kepada Allah kita yang Maha Besar. Saya akan meneguhkan dengan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ulangan 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Engkau yang mengutus bala tentara surga untuk menopang setiap kami. Terima kasih untuk firman yang meneguhkan pada pagi hari ini. Kami mau terus berjalan di dalam Engkau, bersama Engkau, agar supaya setiap kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di dalam komunitas ini untuk terus mengingatkan kami, membuat setiap kami memakai perlengkapan senjata Allah dengan kuat setiap hari, sehingga kami mampu untuk bersama Engkau melawan setiap musuh-musuh kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa untuk tangan-Mu yang perkasa itu, yang menopang setiap kami. Bapa, kami bersyukur untuk komunitas ini,
Kami berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila sebagai pembimbing kami. Berikan terus hikmat bijaksana. Berkati setiap kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, serta usaha mereka. Juga setiap pelayanmu yang ada di dalam komunitas ini. Beri terus setiap kami kesatuan hati, agar supaya kami semua boleh terus bertumbuh kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk seluruh peserta saat teduh pagi hari ini. Terima kasih untuk kekuatan baru yang terus Kau tambahkan bagi setiap kami. Kami mau tutup saat teduh ini dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.